Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui rahmatnya lah kita diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kita kasih sayang, diberikan kita kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, kita bisa kembali melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberikan Allah Ta'ala keistiqomahan di dalam beribadah. Dan tak lupa pula kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ulukum fid dharain, amin. Wa amma ismullahi ta'ala ar-Rahman. Yang kedua, nama Allah nama Tuhan kita yang bernama Ar-Rahman. Huwallazi an'ama bi jala'ilin ni'ami la yatasawwaru sudul insi minal ibad. Arti Ar-Rahman itu adalah yang dia memberikan nikmat yang begitu besar, yang tidak bisa memberikan daripada sekelompok daripada hamba-hambanya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti Ar-Rahman, nikmat yang begitu besar, sehingga dengan nikmat yang begitu besar itu meliputi seluruh alam, baik orang Islam ataupun orang kafir, baik makhluk yang berakal ataupun tidak berakal, baik orang yang ibadah ataupun orang maksiat, itu masih di dalam lingkup sifat Rahman Allah Ta'ala. Jadi kalau dimaksudkan oleh Imam Ghazali di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah himpunan daripada sifat rahmat Allah. Jadi kalau kita berbicara Ar-Rahman itu sebahagian daripada rahmat Allah, Ar-Rahim itu sebahagian daripada rahmat Allah. Namun kalau Ar-Rahman ini meliputi seluruh alam, tidak pandang bulu Allah Ta'ala menyayangi, mengasihi manusia, baik orang kafir ataupun orang Islam. Ahata khairuhu bil mu'minina wal kafirina wa sairil makhluk. Meliputilah kebaikan sifat Rahman Allah Ta'ala ini bagi orang-orang beriman dan orang-orang kafir dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya inilah, dengan adanya sifat Ar-Rahman ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersifat pengasih, tanpa memilih kasih, tanpa mengharapkan imbalan daripada makhluk yang kita kasihi. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kitab Qusairiyah, pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi orang Majusi, datang ke rumah, karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang senang menjamu tamu.
Datang orang Majusi yang berumur 70 tahun kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tolong jamu aku lapar. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai orang Majusi, wahai penyembah api, kalau kamu masuk Islam, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka sampean saya jamu. Sampean mau makan apa saya kasih, kata Nabi Ibrahim. Aku, kata orang Majusi, tidak akan menanggalkan agamaku hanya dengan sebab makanan. Keluarlah orang Majusi tersebut daripada rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, selama 70 tahun dia menyembah api, dia maksiat kepadaku, tetapinya aku selalu memenuhi daripada hajatnya. Dia bisa makan, dia bisa minum, bisa tidur enak, bisa apa jua pun, kuberi kesehatan, kata Allah Ta'ala. Dan aku tidak pernah menuntut apa jua pun. Nah, dengan wahyu ini Nabi Ibrahim terkesan. Kata Nabi Ibrahim, aku disinggung Allah Ta'ala. Beralihlah Nabi Ibrahim untuk mendatangi orang Majusi tersebut. Wahai kakek-kakek, tolong ke rumah, sampean ku kasih makan. Lah, kenapa berubah pikiran, kata orang Majusi tadi? Awal mulanya tidak mau menjamu karena aku bukan beragama Islam, aku penyembah api. Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepadaku, wahai Majusi, bahwasanya selama 70 tahun Allah memberikan segala kebaikan kepada kamu, dan Allah tadi tidak menuntut daripada kamu atas kekafiran kamu kepada Allah Ta'ala. Wahai Ibrahim, apakah benar Allah Ta'ala mengatakan demikian? Betul, wahai orang Majusi. Jadi katakanlah, wahai Ibrahim, sekarang saya masuk Islam. Nah, itulah sifat Ar-Rahman Allah, tidak memandang bulu. Siapa jua pun diberi oleh Allah kasih sayang. Imam Dunnun Al-Misri ini hampir sejaman dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dunnun Al-Misri ini seorang ulama, seorang wali besar. Beliau berada di Mesir pada waktu itu. Pernah pada waktu beliau jalan-jalan melihat kalajengking besar melewati beliau. Lalu Dunnun Al-Misri ini mengikuti kalajengking tersebut sampai ke tepi pantai. Nah, di tepi pantai tersebut ternyata seekor kodok katak sudah menunggu lama kalajengking tersebut. Langsung menunggang. Kalajengking tadi langsung menunggang katak tersebut menyeberang sungai. Diikuti oleh Dunnun Al-Misri pada waktu itu. Sampai di tengah hutan, ternyata ada seorang laki-laki yang sedang tidur, dan di samping laki-laki tersebut ada seekor ular yang mau mematuknya. Spontan pada waktu itu kalajengking langsung meloncat daripada katak tersebut dan langsung menghujamkan bisanya kepada ular tersebut, dan ular tersebut pun menggigit daripada kalajengking tersebut. Sama-sama membalas bisa dengan bisa, maka matilah kalajengking dan ular tersebut, sehingga terselamatkanlah laki-laki yang sedang tidur pada waktu itu. Nah, inilah aturan Allah Ta'ala. Tanpa orang berdoa diselamatkan Allah, dengan adanya orang berdoa bisa diselamatkan Allah. Itulah sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata ulama-ulama arif billah, barang siapa yang belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, namun di dalam dirinya tidak ada satu jua pun sifat-sifat asmaul husna itu di dalam dirinya, maka itu akan membahayakan dirinya di dalam kubur. Jadi nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam dan lain sebagainya sampai 99. Kita belajar tauhid berapa kali khatam misalnya,
berapa puluh tahun atau belasan tahun kita mengkaji ilmu tauhid, namun tidak ada satu jua pun sifat Allah Ta'ala itu, kata beliau, tertanam di dalam diri kita. Kita masih pilih-pilih kasih. Yalah, selama itu pula orang itu tidak akan selamat. Karena pengamalan orang bertauhid adalah orang itu menampakkan daripada sifat-sifat kebesaran Allah yang 99 nama. Ada lagi cerita bukti penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham dahulu ini kan seorang pejabat lah, kaya raya. Pada waktu beliau ini makan roti, ada burung gagak besar mengambil makanan beliau. Dibawa terbang oleh burung gagak tersebut ke hutan, diiringi oleh Ibrahim bin Adham. Sampai di tengah hutan, ternyata burung gagak besar tersebut mengasih makan roti yang diambilnya daripada Ibrahim bin Adham tadi, dikasihkannya ke mulut seorang laki-laki yang kakinya dan tangannya terikat di atas pohon. Dikasih makannya sampai habis. Kalau menurut akal kita nih, orang yang terikat di pohon, kaki tangannya tidak bisa mencari rezeki, tidak bisa mencari makan dan minum, pasti mati. Tapi dengan adanya sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala mengutus yang namanya burung gagak, burung yang tidak punya akal, diutus Allah Ta'ala untuk mencarikan rezeki seorang pemuda tersebut. Jadi didatangi oleh Ibrahim bin Adham, wahai seorang pemuda, apa yang terjadi kepada sampean sehingga sampean diikat di sini? Saya ini, kata seorang pemuda tersebut, adalah seorang pedagang. Di tengah jalan saya dirampok, semua hartaku diambil oleh perampok, dan aku diikat di hutan sini. Namun yang namanya ajal belum sampai, rezeki masih ada. Dengan sifat Ar-Rahman Allah selalu mengutus burung gagak mencarikan makan dan minum untuk diriku yang pada waktu sekarang ini masih terikat. Coba. Nah, sama halnya kita di sini sama. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab sini, Hazzul abdi min ismir rahman. Batas kewajiban orang beriman meyakini sifat Ar-Rahman itu bahwasanya milik Allah. Kewajiban kita sebagai orang beriman, apa kewajiban kita? Ayyarhima ibadallahil ghafilina. Kita selalu menyayangi orang-orang daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang dalam keadaan lalai. Bukan menegur dengan keras, bukan menegur dengan kasar. Fayusrifuhum an tariqil ghaflati ila Allah Ta'ala bil wa'zi wan nushi wa bi tariqil lutfi dunal anafi. Maka tugas kita sebagai orang beriman meyakini bahwasanya sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala itu ada di dalam diri kita. Ini supaya kita selamat. Supaya kita selamat, maka kita berkeyakinan sifat Ar-Rahman itu ada di dalam setiap manusia, termasuk diri kita. Bukti kita tuh beriman dengan sifat Ar-Rahman, kata Imam Ghazali, kita itu menyayangi hamba-hamba Allah Ta'ala yang masih lalai daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusrifuhum an tariqil ghaflah ilallah Ta'ala bil wa'zi wan nusi. Maka memalingkan kita ini kepada orang-orang yang lalai tersebut dengan menuju Allah dengan nasihat. Wa bi tariqil lutfi, dengan lemah lembut, dunal anafi, bukan dengan cara kasar menegurnya. Orang salah jangan ditegur dengan kasar. Orang dahulu, itulah orang dahulu, termasuk orang-orang tua kita. Beda sekarang, orang sekarang dengan orang tua yang dahulu-dahulu tuh.
Kalau mereka marah dengan kita dicubitnya, oh pintarnya anakku beuntung batuah, janganlah. Bahasa Banjarnya lah, beuntung batuah, sambil mencubit aja tuh Pak. Sambil nangis saja kita tuh dicubit beliau tuh karena kenakalan diri kita tuh. Marah-marah, cuma doa ini selalu tersalurkan melalui mulut mereka. Kalau kita sekarang marah dengan emosi. Makanya seorang anak, apabila seorang anak itu, kata almarhum guru sekumpul, selalu dimarahi, itu akalnya tuh menyempit, maka sangat sulit untuk menerima pelajaran. Kalaupun kita ingin menyakiti badannya sambil mendoakan, ini sudah menyakiti badannya didoakan tidak, bahkan kita sambat bungul aja. Nah ini yang masalah, tidak pintar juga diajari aja. Sudah anak dapat sakit, inilah didoakan yang tidak bagus lagi. Itu emosinya manusia. Orang dahulu, yalah. Jadi sambil memukul tuh, pintarnya kamu naklah, buntung batuah, beriman dunia akhirat, ketemu. Cuma sambil memukul dengan kayu tuh, orang dahulu. Kalau kita walaupun tidak memukul, tapi mulut kita kasar. Tidak pintar juga, diajari sudah beberapa kali, tidak masuk. Sama mendoakan anak. Itulah kelemahan seorang anak dengan kita yang dewasa ini. Apabila seorang anak itu, kata almarhum guru sekumpul, dimarahi sampai dia menangis, itu akalnya tumpul, menyempit. Bila menyempit, dimasukkan apa juga pun tidak akan masuk. Kalau lubang botol itulah sempit, itu sangat sulit untuk dimasukkan air. Dah begitu pula akal anak-anak. Makanya kata guru saya dulu, Pak lah, kalau kamu ingin memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada siapa jua pun, tidak pandang pilih, kata beliau, cukup kamu memandang kepalanya. Jangan memandang sampai ke bawah, mulai leher sampai ke kakinya. Jadi kalau kita marah dengan seseorang, itu pandang mukanya. Karena kata beliau, muka ini adalah huruf mim. Mim itu kepanjangan daripada maujudullah, adanya Allah di sana. Bukan Allah Ta'ala bertempat di sini. Artinya hak, bila kita berhakikat, inilah kita akan pas hakikat kita tuh tepat sasaran. Jadi sasaran untuk mengingat Allah itu ada di kepala manusia. Jadi bila kita ingin marah pada seseorang, pandang mukanya. Bila kita memandang sampai ke bawah, itu pasti akan emosi. Sekuat-kuatnya hati kita selalu berhakikat kepada Allah, inilah itu akan cepat putus kalau kita memandang di bawah leher sampai ke kakinya. Tapi kalau kita memandang kepalanya saja, kita berhakikat, maka hati kita akan lemah lembut, kata beliau. Nah, itu di antara ilmu rahasia yang dikasihkan oleh guru saya dahulu. Pandang, kata beliau. Nah, sehingga orang-orang dahulu itu apabila mereka memarahi anaknya di waktu siang, itu malam hari biasanya memandangi muka anaknya tuh sambil menyesali, karena siang tadi aku memukul, siang tadi aku mengomeli, itu kita akan menangis, akan menyesali perbuatan kita. Kenapa? Di muka seseorang itu ada arahan kita kepada Allah. Bila sudah ada arahan Allah Ta'ala kepada kita, maka sangat mudah kita akan timbul yang namanya kasih dan sayang kepada seseorang. Apa amalannya supaya bila melihat orang itu pasti emosi, pandang kepalanya saja. Tapi bila kita memandang seluruh tubuhnya, itu akan emosi. Tapi kalau cuma kepalanya kita lihat aja lah, itu akan timbul hakikat di hati. Dia pun tidak bisa menolak daripada takdir yang diberikan Allah Ta'ala kepada dirinya. Bisalah? Tidak bisa. Sekuat apa juga pun manusia tidak bisa mengubah takdir. Lalu kata Imam Ghazali, oleh karena demikian, wa an takuna kullu ma'siyatin tajri fil alam kamusibatin lahu fi nafsihi. Itu yang kita pandang di dalam sifat Ar-Rahman ini. Wa an takuna kullu ma'siyatin, bahwasanya setiap maksiat
tajri fil alam, yang terjadi di alam ini. Teman kita melakukan salah dengan kita. Itu apa kata Imam Ghazali? Kamusibatin lahu fi nafsihi, anggap saja dia mendapatkan musibah. Jangan dianggap salah. Orang tuh lah, teman kita tuh lah, kita kasih tahu lah, jangan jalan di situ lah, licin. Ternyata masih jalan juga, kepeleset masuk ke solokan. Itu jangan dikatakan dia salah, tapi katakan dia mendapatkan musibah. Supaya apa? Supaya hati kita ini jangan berburuk sangka. Yang kedua, bila kita tidak ada buruk sangka, kita akan sayang kepada orang tadi. Tapi apabila kita memandang buruk sangka, ini sudah ditegur berapa kali, tetap aja juga dikasih tahu sudah itu jalan licin, yalah, tidak menurut juga, telinganya kemana, tercebur kan, sambil diomeli, timbullah sifat ar-Rahman dalam diri kita, tidak akan timbul. Wa an takuna kullu maksiatin tajri fil alam kamusibatin lahu fi nafsihi. Itu yang kita pandang, kata Imam Ghazali. Orang yang beriman kepada sifat ar-Rahman itu bahwasanya dia memandang setiap maksiat yang terjadi di alam ini itu kamusibatin, seperti musibah bagi dirinya, fi nafsihi, untuk dirinya. Jadi kalau itu terjadi pada dirinya, untuk dirinya, jangan sampai kita yang menilai. Bila kita yang menilai, bahaya. Karena dia pun tidak bisa menolak takdir. Dia pun tidak ingin kepeleset. Cuma karena sudah di dalam takdir, sudah terjadi di alam roh, dia akan terpeleset. Lalu dilupakanlah yang namanya nasihat kita tadi, jangan berjalan cepat di sana. Ternyata memang dia berjalan cepat. Bisakah? Tidak bisa merubah takdir. Jadi kalau sudah tidak bisa kita memandang, tidak bisa mengubah takdir demikian, maka kita pandang itu adalah musibah bagi dirinya, untuk dirinya. Fala ya'lu jahdan fi izalatiha biqadri wasi'ihi, maka berusahalah sekerasnya seseorang itu untuk menghilangkan kemaksiatan tersebut, biqadri was'ihi, dengan kemampuan dirinya. Jadi ada yang salah, kemampuan kita sekedar menasihati. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Suruhan Allah Ta'ala itulah kepada orang-orang yang dinasihati, dinasihati tetap aja begitu. Apa diperintah dalam Al-Quran? Khudil afwa, ambil kemaafan diri kamu itu, kasihkan kepada dia. Satu, jangan mengharapkan dia minta maaf itu. Nah, ini kalimat Quran ini, khudil afwa, ambil kemaafan diri kamu itu kepada dia. Maafkan aja, sudah selesai, habis cerita. Bukan kita mengharap dia minta maaf. Bila dia sudah minta maaf baru aku temani. Nah, ini salah. Berarti kita ini masih memandang orang itu salah, orang itu masih maksiat. Sedangkan kata Imam Ghazali di sini, orang maksiat itu dia itu cuma mendapatkan musibah. Jangan kita pandang di maksiat ini jahat, jangan. Kalau kita berpandangan demikian, ini maksiat, ini jahat, maka kita bila sudah terpandang demikian, kita akan selalu mengharap dia itu supaya baik dengan kita. Sedangkan kebaikan seseorang, keburukan seseorang, tanpa izin Allah Ta'ala pun tidak akan terjadi. Nah, itu hakikatnya. Jadi apa yang kita harap? Yang penting kita nih, khudil afwa, kata Allah, ambillah kemaafan. Wa'mur bil urfi, bila sudah kita maafkan, suruh dengan kebaikan. Wa'arid, bila masih juga tidak mau menurut, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu wahai Muhammad daripada orang-orang jahil tersebut. Nah, itu aja lagi. Maafkan, suruh kebaikan, tapi jangan mengharap supaya dia minta maaf, membalas kebaikan kita baru kita tamani, jangan. Itu tidak disuruh di Al-Quran demikian. Cuma apabila sudah dimaafkan, disuruh kebaikan, ternyata dia mentok begitu juga, wa'arid anil jahilin, berpaling daripada orang-orang jahil. Nah, itu baru. Kalau cuma sekali dua kali kita nasihati masih